Tibalah kita di Museum Kebangkitan Nasional. Di sini kita akan mengadakan liputan dari tugas Burina. Jadi di sini kita juga bisa melihat sebuah lukisan ini tentang perlawanan rakyat Tongi di Kepulauan Maluku pada saat Belanda melakukan monopoli perdagangan. Jadi sekarang kita mulai memasuki ruang di mana sebelum adanya pergerakan nasional tentang penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa dan kolonialisme Eropa kepada bangsa Indonesia, seperti VOC, Portugis, dan lain-lain. Pertama kali pada saat Portugis mendarat di Indonesia pada sekitar tahun 1500, mereka menggunakan kapal yang berbentuk seperti ini. Sebelumnya ini merupakan sebuah miniatur dari kapal Portugis yang pernah mendarat pertama kali di Indonesia. Bagaimana bentuk dari mata uang yang pernah berlaku pada Indonesia pada saat masa penjajahan VOC, Anda bisa melihat mata uang seperti ini. Ini merupakan mata uang tradisional dalam bentuk koin yang bentuknya tidak terlalu besar. Mata uang kuno. Lalu apa tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia? Mereka mencari rempah-rempah dengan peta penghasil rempah-rempah seperti ini. Rempah-rempah yang diperdagangkan di Indonesia itu tidak banyak, tapi Anda bisa melihat contoh-contoh rempah-rempah yang pernah diperdagangkan di Indonesia yang ada di sini, seperti pala, lada, cengkeh, ketumbar, ada jinten, dan lain-lain. Jadi sekarang kita mulai masuki ruang persenjataan pada masa perjuangan. Sebelum kita masuki ruang persenjataan, kita dapat melihat dua buah lukisan di kanan dan di kiri. Kita mulai dari kanan saya. Ini merupakan gambaran dari suasana kulit kontrak di Sumatera Timur. Nah, mengenai lukisan kulit kontrak koleksi Kitnas ini, ternyata tuh bercerita tentang politik etis yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikis karena penduduk Jawa dipindahkan ke Sumatera untuk dipekerjakan di perkebunan dengan gaji yang rendah. Nah, terus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja itu dibalas dengan siksaan yang terkadang berujung pada kematian. Di sini kita juga bisa melihat replika dari meriam VOC yang pernah digunakan. Masuk ke Indonesia dibawa oleh seorang Belanda sebagai senjata dalam menghadapi perlawanan pada waktu mencari daerah penghasilan rempah-rempah. Selanjutnya, meriam juga banyak dipergunakan oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Pada saat perlawanan terhadap VOC telah menggunakan meriam-meriam seperti senapan dorong seperti ini. Sedangkan Indonesia masih menggunakan senjata-senjata tradisional seperti keris, pisau, dan bambu-bambu runcing yang ada di sebelah kiri saya. Akhirnya, setelah begitu lama perjuangan bangsa Indonesia terhadap VOC, mulai muncul sebuah pintu untuk politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka menggambarkan akibat adanya dari revolusi industri di Eropa pada tahun 1850. Dengan adanya industri tersebut, pemerintah Belanda pada tahun 1870 melaksanakan politik pintu terbuka. Oh iya, ini yang bisa kalian lihat dengan warna emas ini merupakan lambang dari Hindia Belanda yang mengambil alih kembali kekuasaan Indonesia setelah jatuhnya VOC pada tahun 1799. Lalu di sini kita juga bisa melihat surat-surat dari R. Sutomo kepada Bapak Dojo. Wah, apa itu?
Sebenarnya ini merupakan sebuah ruangan dari awal kesadaran nasional. Di sini itu pada saat ini mulai diadakan sekolah-sekolah untuk rakyat Indonesia yang dapat menumbuhkan jiwa rasa nasionalisme kita. Ya, Hansen. Kegiatan proses belajar mengajar pada masa This is a happy end. Come and give me your hand. I'll take you far away. I'm a new soul. I came to this strange world. Pinter Hansen. Pinter Hansen. Cepet. How to give and take. Jadi di ruang awal kesadaran nasional ini juga ada ruang yang merupakan peragaan kelas Kartini. Making every possible mistake. Jadi dulu itu sebenarnya perempuan itu nggak boleh tuh ikut sekolah kayak di sebelah. Tapi sejak adanya kelas Kartini ini, perempuan-perempuan mulai dijunjung tinggi. Akhirnya mereka bisa sederajat dengan para laki-laki untuk mengikuti sekolah. Jadi ini adalah termasuk dalam ruang awal pendidikan atau kesadaran nasional. Di ruangan ini dipamerkan pendidikan-pendidikan yang ada pada saat pra Indonesia Merdeka. Dan yang terakhir ini adalah patung dari Maria Walanda Maramis dan lukisan perjuangannya. Ini jelasin. Adalah patung Ki Hajar Dewantara yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dan ia wafat pada tanggal 26 April 1959 dan setiap tanggal 22 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dia juga merupakan Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia. Sekian kunjungan kami ke Museum Kebangkitan Nasional ini. Dari museum ini kita mendapatkan banyak informasi, terutama tentang Dr. Sutomo, pendirinya. Dan dari sini kita lebih menghargai pendidikan lagi. Saya Jenny. Saya Felicia. Saya Sufi. Dan saya Alwin. Mengundurkan diri. Dan kami mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti liputan kami. Gak kelihatan semua.